kesempatan bagi saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Kak Agung sebagai Ketum PP Purna Jamnas 91 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memimpin atau membawakan kajian pada subuh kali ini, dan alhamdulillah kajian kali ini adalah kajian yang kedua Kak Agung ya. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin. Di pagi hari ini alhamdulillah kita sudah bergabung dengan kakak kita yang sangat kita rindukan nih, Kak Hildin. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua. Nanti insya Allah beliau yang akan menyampaikan kajiannya pada subuh kali ini yang diberi tema yaitu keutamaan Ramadan, tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin ya, pokoknya seputar tentang bagaimana kita kiat-kiatnya menghadapi bulan Ramadan, terus bagaimana kita mempersiapkan diri sebelumnya untuk menghadapi Ramadan agar kita bisa memaksimalkan yang mungkin Ramadan ini yang insya Allah akan kita jalani ini, kita camkan dalam hati kita ini adalah Ramadan yang terakhir, sehingga kita bisa lebih memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan yang insya Allah akan kita hadapi. Dan tentunya apa yang tadi sampaikan Kak Agung, untuk kajian pada pagi hari ini kita akan dibagi 3 sesi. Yang pertama penyampaian materi, kemudian nanti ada pertanyaan, dan ketiga nanti doa bersama wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Untuk keberkahan kajian pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak atau Kakak Haji Ahmad Nur Hilaluddin SAG dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Wa qala aydan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang tiada ilmu yang kami miliki kecuali Allah ajarkan kepada kami, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'mal bihi aw lam ya'mal bihi khairu min alfi raka'atin tatawwu'an. Siapa orang yang mempelajari satu bab daripada ilmu agama khususnya, ia amalkan ataupun ia belum amalkan, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa qala aidan man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyakhtuwa. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, maka Allah ampuni dosa-dosanya sebelum kakinya melangkah. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuju majlis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Purna Jamnas 91 Bapak Agung S. Kemudian S-nya banyak masalahnya ini. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai seluruh kawan-kawan Purna Jamnas 91 yang alhamdulillah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini, yang mana di pagi itu baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan agar umatnya diberkahi di pagi hari. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Di pagi hari ini alhamdulillah kita masih dapat bermuajahah, masih bisa bertatap muka walaupun dengan layar media sosial ataupun layar laptop dan lain sebagainya, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saat ini mungkin kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, kita semuanya masih panjang umur, kita semuanya masih ada iman dan Islam dalam jiwa kita, karena mungkin dan juga kita bisa ketahui bersebagian kawan-kawan kita sudah ada yang mendahului kita. Ini kita bersyukur saat ini alhamdulillah. Dan hakikatnya sehari-hari aktivitas kita, sehari-hari kesibukan kita, sehari-hari kegiatan kita, hakikatnya setiap manusia itu adalah menuju kepada kematiannya masing-masing. Semakin hari, semakin hari, semakin hari, semakin waktu itu menuju kematian sebenarnya. Jadi aktivitas kita sehari-hari, umur kita yang terus berjalan ini juga berarti bahwa kita adalah semakin dekat dengan kematian. Dan kematian itu kalau mau datang nggak pakai japri. Yang pakai japri dulu dia. Datang dadakan, tidak pandang usia, tidak pandang waktu, tidak pandang tempat. Bukankah kawan-kawan kita sudah banyak yang mendahului kita? Nah, oleh karenanya untuk bekal daripada kematian itu sendiri tidak ada lain kecuali amal soleh. Amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi bekal yang berharga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dan salah satu amal soleh itu adalah kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan kajian agama, yang bukan berarti karena saya mengisi saya bicara seperti ini, tetapi memang Rasulullah SAW begitu banyak mengungkapkan hadis-hadis tentang keutamaan majlis ilmu. Majlis ilmu, ya benar Mas'udin dalam riwayat baginda Rasulullah SAW itu bersabda kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil tapi dia pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya benar Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, julu suka saatan, dudukmu satu saat, sesaat di majelis ilmu, khairun laka, lebih baik daripada kamu memerdekakan 1000 budak. 1000 budak, masya Allah. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan, kau tidak menulis satu huruf pun, kau tidak memegang buku atau memegang kitab, itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Masya Allah, 1000 budak kita merdekakan berapa itu? Zaman sekarang nggak ada perbudakan. Anggaplah misalnya paling minim itu seorang pembantu. Seorang pembantu kalau kita mau bebaskan dari rumah majikannya, kita mesti bayar berapa kepada majikannya itu? Nah, ini 1000 orang. Itu lebih, itu belum seberapa dibanding duduk sesaat di majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu itu majelis seseorang yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah dan Rasulnya, serta para ulama-ulama, sehingga kita bisa berjalan mengarungi dan melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik. Karena apa? Karena ulama mengatakan bahwa man amila bi ghairi ilmin, siapa orang yang beramal tanpa ilmu, ya, itu mardudatun la tuqbalu, nggak diterima amalnya. Dia beramal tapi dia nggak ada ilmunya, nggak mengetahui ilmunya, hanya ikut-ikutan aja. Misalnya orang puasa, nah, kemudian dia puasa aja gitu, tapi dia nggak ngerti bagaimana niatnya, bagaimana melaksanakannya, ikut-ikutan aja. Nah, itu nanti nggak diterima ibadahnya. Makanya alhamdulillah, dan saya merasa terima kasih diberikan kesempatan oleh kawan-kawan dan pengurus Purna Jamnas 91 untuk mengisi taklim ini, karena afdolus sodakoti, sedekah yang paling baik itu adalah anta ta'allama ilman wa tu'allimu ghairuh. Kau belajar sesuatu, ilmu, dan engkau ajarkan kepada yang lain. Itu sebaik-baik sedekah. Kenapa? Kalau kita sedekah kasih makan fakir miskin, setelah ia makan selesai.
Tapi kalau kita berikan ilmu pengetahuan, menyampaikan ilmu pengetahuan, maka selama yang mendengarkannya itu melaksanakan atau mengamalkannya, maka kita yang menyampaikan ini mendapatkan pahala terus sampai akhir hayat kita, bahkan sampai masuk ke liang lahat. Salah satu, ada 3. Dama tabnu adama in qata amalu illa min talatin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Jika anak Adam itu mati, manusia itu wafat, maka semua amalnya terputus, nggak bisa lagi dia berbuat kebaikan, udah mati namanya. Illa min talatin, kecuali 3 yang masih bisa mengalir pahalanya. Pertama adalah sedekah jariah, sedekah yang berjalan, sedekah yang kita berikan kepada sesuatu atau lembaga yang terus dipakai manfaatnya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ini barangkali dari lisan saya yang tidak luput dari salah dan dosa, ada yang bermanfaat, Allah takdirkan keluar dari lisan ini, ada yang bermanfaat untuk kawan-kawan, itu masuk dalam ilmu yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'ulah, yang ketiga, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dia orang tuanya sudah meninggal, anak soleh mendoakan orang tuanya, orang tuanya dapat keberkahan, dapat terus manfaat dari anak tersebut. Dan saya terima kasih banyak banget diberikan kesempatan seperti ini, gitu. Nah, salawat dan salam telah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah beliau, kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Sebelumnya, mari kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan keberkahan suratul Fatihah, keberkahan daripada majlis ini, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Amin. Allah berikan kita Amin, ilmu yang Allah. bermanfaat untuk bekal hidup dunia dan akhirat. Allah mudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi kita. Allah Amin, jaga, Allah. pelihara, lindungi, jauhkan diri kita, keluarga dan keturunan kita dari keburukan-keburukan duniawi dan ukhrawi. Saudara-saudara kita, kawan-kawan kita sedang sakit, kita doakan semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Yang mungkin lagi ada Amin, Allah. kesulitan, kita doakan semoga Allah hilangkan segala kesulitannya. Yang mungkin sedang punya hajat-hajat yang baik, yang bekerja, berusaha, berniaga, menuntut ilmu, semoga Allah berkahi semua. Dan mudah-mudahan kita yang hadir dalam forum ini beserta keluarga dan keturunan kita kelak senantiasa diberkahi dan dibahagiakan Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Bitilkan niyah wa du'a wa bikaramati hadal majlis wa ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kawan-kawan yang saya muliakan, bicara masalah puasa. Puasa itu bahasa Arabnya as-shaumu atau as-shiyam. Arti secara bahasa, puasa itu atau as-shaumu itu atau as-shiyam itu al-imsaku. Imsak itu menahan. Ada bahasa lain yang mengartikan imsak itu masaka yamsiku, memegang. Jadi kalau kita pegang maling, berarti kita tahan maling. Kalau kita menahan maling, berarti malingnya kita pegang. Imsak, pegang. Maka secara etimologi, secara bahasa, bahwa yang disebut puasa itu apa sih? Puasa itu artinya memegang atau menahan. Apa yang ditahan? Secara terminologi, secara istilah, secara syar'i, bahwasanya imsakun an muftirin, menahan dari segala yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, ya. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Jami'in naharin, sepanjang siang. Sepanjang siang itu mulai daripada waktu subuh sampai dengan waktu maghrib. Itu sepanjang siang. Jami'in naharin. Ya, kemudian qabilin, dan yang diterima dari orang yang berpuasa adalah apa? Yaitu min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Dalam penjelasan kitab seperti demikian, bahwa yang disebut puasa itu adalah menahan dari segala yang membatalkan orang puasa seperti makan dan minum,
dengan niat yang khusus, kemudian dia adalah seorang muslim. Kalau misalnya dia bukan muslim, barangkali ingin ikut puasa, ingin toleransi kepada kita barangkali, maka nggak apa-apa, tetapi tidak ada pahalanya karena nggak ada passwordnya. Passwordnya apa? Passwordnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru diterima puasanya. Jadi puasa yang diterima adalah puasa yang dari muslim. Syaratnya muslim. Kemudian apalagi? Akilin, berakal. Jadi orang yang wajib terkena kewajiban puasa itu orang yang akalnya sehat. Kalau tidak sehat akalnya nggak wajib puasa dia. Contoh misalnya orang gila, kemudian juga orang yang misalnya sudah tua, kemudian akalnya sudah nggak sehat, kadang-kadang anaknya datang aja ditanya, lu siapa gitu, kamu siapa, padahal anaknya gitu. Udah lupa segalanya, kemudian udah mungkin terbaring di atas kasur, kemudian dia sudah buang air di situ, kan banyak yang seperti itu. Itu udah nggak wajib puasa. Gitu. Tetapi nanti akan dijelaskan bagaimana kondisi mereka sebagai pengganti dari kewajiban puasa tersebut. Gitu. Nah kemudian dia harus suci. Suci dari apa orang yang berpuasa itu? Suci dari haid dan nifas, khususnya bagi wanita. Jadi wanita yang sedang haid atau sedang nifas tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya berpuasa dia. Ya. Misalnya kita sedang berpuasa nih perempuan. Tiba-tiba tinggal 10 detik lagi. 10 detik lagi masuk maghrib, tiba-tiba ya, menstruasi atau haid. Batal puasanya udah. Gitu. Jadi nggak wajib bagi mereka lagi berpuasa dan nggak boleh bahkan bagi mereka berpuasa. Nah, puasa itu selain setelah pengertian secara etimologi dan terminologi disampaikan tadi, kemudian beberapa hal yang diwajibkannya dan memenuhi syaratnya, maka tata cara pelaksanaannya, ya. Nanti setelah kita jelaskan ini baru kita jelaskan faedahnya. Caranya dulu, lalu faedahnya. Nah, faedahnya nanti akan kita jabarkan. Nah, tata caranya berpuasa dijelaskan oleh para ulama dan juga berdasarkan hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syaraitu wujubis syami salat asya'a yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian wa faraidu shaumi arba'atu asya'. Hal yang dilakukan oleh orang yang berpuasa dan bersifat wajib, kalau nggak dilakukan puasanya nggak sah. Apa yang wajib dilakukan bagi orang-orang yang berpuasa itu? Pertama, an-niyah, mesti ada niat. Ya, mesti ada niat. An-niyatu bil qalbi, niat dengan hati, bukan dengan lisan. Kalau kita misalnya di sebagian masjid setelah doa witir itu ada dibacakan kadang bersama-sama nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadan lillahi ta'ala, seperti itu. Lisan kita nyebut tapi hati kita tidak hadir berniat puasa, niatnya nggak sah. Tapi kalau misalnya hati kita niat, mulut kita nggak bicara, nggak nyebut, itu sah. Karena an-niyatu bil qalbi. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Kalau di lisan namanya talafuzun niyah, melafazkan niat. Tapi kalau misalnya yang menjadi persyaratan di sini adalah bahwa seseorang harus berniat bil qalbi. Dengan hatinya benar-benar dia pengen untuk berpuasa. Terutama puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan ini. Nah kemudian fa in kana shamu faradhan ka Ramadan aw nadharan fala budda min iqa'in niyati lailan. Kalau orang puasanya puasa wajib seperti Ramadan atau puasa nazar atau puasa yang wajib yang lainnya, maka niatnya itu harus diniatkan di malam hari sebelum subuh. Jika dia niat sebelum subuh, sah puasanya. Tapi kalau dia niat masuk subuh ataupun setelah subuh, maka niatnya nggak sah itu. Karena niatnya harus dilaksanakan di malam hari. Boleh juga setelah maghrib kita sambil buka puasa, niat puasa. Untuk besok hari, besok pagi maksudnya.
berpuasa. Seperti itu. Disebutkan, saya niat puasa Ramadan tahun ini karena Engkau ya Allah gitu. Karena bila jadi Ramadan ada yang qadha bagi wanita-wanita yang misalnya dia mendapatkan haid, halangan di dalam Ramadan, kemudian nggak puasa, maka di hari lain dia wajib ganti wanita itu. Perempuan itu wajib menggantinya. Nah, dia menggantinya dengan menyebutkan sebagai apa? Sebagai qadhaan, bayar qadhanya dia. Ya, dari puasa Ramadan yang ia tinggalkan. Sama seperti sholat. Sholat juga begitu. Kalau sholat kita, misalnya, maafin, usolli fardhu subuh. Kemudian setelah itu kita takbir, Allahu Akbar. Hati kita nggak niat, nggak sah sholatnya. Berbeda dengan puasa, sholat itu niatnya muqarranatun. Beriringan dengan apa? Dengan ditakbiri, dengan takbir. Jadi orang sholat, dia harus niatnya itu di hati saat takbir. Saat takbiratul ihram. Allah, saat dia takbiratul ihram, hatinya harus niat. Misalnya, kalau bahasa Indonesia, saya niat sholat subuh 2 rakaat karena Engkau ya Allah, misalnya gitu. Wajib karena Engkau ya Allah gitu. Baru dia sah niatnya. Tapi kalau misalnya dia Allahu Akbar, hatinya kosong, nggak ada niatnya, sholatnya nggak sah. Ya, ini masalah sholat nanti panjang lagi nih, urusan takbiratul ihramnya, penjabaran juga panjang lagi nanti. Karena banyak sekali kadang-kadang kita dengar Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu masuk ke dalam rukun sholat. Kalau takbiratul ihramnya salah, nggak sah sholatnya. Nyebut Allahu Akbar juga mesti betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Artinya kalau yang tadi Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, kalau kita bacanya Allahu Akbar artinya jadi apakah Allah Maha Besar? Berubah. Atau misalnya kita takbiratul ihram Allahu Akbar, misalnya gitu. Maka akan berubah juga artinya jadi Allah bedug, gendang. Ya. Ini bahasa Arab itu panjang pendeknya berubah aja sudah berubah arti. Makanya di PJ 91 ini saya juga ada niat untuk kapan-kapan kita offline untuk karena mengaji, baca Quran. Karena apa? Karena salah satu yang menjadi rukun sholat itu adalah baca Fatihah. Dari sekian majelis yang saya hadiri, ya Allah, banyak sekali orang-orang yang baca Fatihahnya salah. Padahal itu rukun. Itu nanti akan kita bahas. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita tentang masalah puasa. Jadi niatnya harus dalam hati dan niatnya malam hari. Ya, sebelum masuk waktu subuh. Itu tempatnya niat, ya. Kemudian wa akmalun niyyati shaumihi ayyaqula syakhsu, dan niat yang lengkap bagi orang yang berpuasa nawaitu shauma ghadin ala da'i fardhi ramadan hadi sanatillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan di tahun ini wajib karena Engkau ya Allah, kalau bahasa Indonesianya. Boleh niat bahasa Indonesia? Boleh. Dan bahasa Arab? Boleh. Apa bedanya niat bahasa Indonesia dan bahasa Arab? Orang yang mengucap bahasa Arab dia akan mendapatkan pahala sunnah. Karena bahasa Arab bahasa Allah Subhanahu wa taala dan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara bahasa Arab dengan bicara bahasa Indonesia, maka nilainya berbeda. Karena apa? Karena afdhalul lughah al-arabiyyah, sebaik-baik bahasa Arab, dan bahasa Arab adalah bahasa di surga nanti. Walaupun sekarang kita ini tidak bisa berbahasa Arab, tapi nanti di surga otomatis kita bisa bahasa Arab. Gitu. Nanti misalnya Wati Darwan, ya ada ya Wati kaifa haluki gitu. Dia bisa jawab tuh, alhamdulillah ini bi khair gitu. Jangan ditutup ke atar kumisnya nggak kelihatan. Ya. Nah, itu kemudian wasani. Yang kedua setelah niat yang dilaksanakan dan wajib dilaksanakan dan kalau tidak dilaksanakan jadi batal puasanya adalah al-imsaku minal akli wasyurbi. Yaitu dia harus menahan daripada makan dan minum. Nggak boleh makan dan minum saat berpuasa. Ini udah maklum kita yang seperti ini. Wa in qalla, walaupun sedikit, makan dan minum sedikit. Misalnya maafkan, kita nyahur, sahur, pakai soto Betawi. Pakai emping. Emping nyelit di gigi.
gitu. Maafin saya pakai bahasa Betawi nih ya. Jangan jangan dikeluarkan, saya dari Jawa Timur. Jawa Timur itu adalah kontingen saya, tapi saya asli Jakarta, sekolah di Jawa Timur, akhirnya jadi kontingen Jawa Timur. Tapi Jawa Timur itu kampung halaman saya, ya karena dari mulai belum kumisan sampai kumisan, saya di sana gitu. 6 tahun di Ponorogo, tetangganya Kang Agung nih. Ya, eh, walaupun sedikit nih, misalnya saat kita sahur seperti tadi, ada yang nyelit waktu pagi hari. Dikit nih, tanggung lah, telan aja gitu, batal puasanya ya. Atau misalnya kita, ya maafin, kadang-kadang berwudu misalnya gitu. Eh, ya kalau yang konyol, masuknya 1/4 liter, keluarnya sekian mililiter. Kadang mampir ke dalam walaupun sedikit, kalau sengaja. Kalau nggak sengaja enggak. Kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Itu yang mesti dipegang dalam saat kita berpuasa. Kemudian fa'in akala nasian au jahilan lam yuftir, kalau dia misalnya nggak sengaja atau misalnya belum tahu, ya barangkali ada mualaf baru masuk Islam, kemudian dia belum tahu bagaimana rukun puasa gitu kan. Nah, tiba-tiba dia berpikir dikit nggak apa-apa kali gitu, nggak batal dia kalau belum tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, batal jadinya gitu. Nah, kemudian apalagi yang menjadi hal yang berkaitan dengan masalah menahan ini gitu, yaitu bahwasanya kalau misalnya kita orang-orang yang masih awam, yang nggak tahu tadi, ataupun misalnya lupa kita makan sepiring. Kagak batal kalau benar-benar lupa. Kalau lupain, nah baru batal. Yang tahu hati kita gitu ya. Jadi kalau makan ini dan minum ini harus ditahan saat berpuasa, kecuali kalau misalnya lupa, nggak batal. Kecuali kalau misalnya dia belum tahu hukumnya gitu, misalnya gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang membatalkan puasa dan tidak boleh dilakukan saat puasa, yaitu al-jima. Jima itu senggama. Ya, senggama dengan pasangan yang halal pastinya gitu. Kalau pasangan yang haram, masya Allah, jangan dah. Ya, kalau orang sudah menikah, dia berzina, itu hukumannya baru dihapus dosanya kalau dia dirajam. Dirajam tuh diapain? Badannya dipendem di tanah, tinggal palanya doang, disambitin sampai mati. Nah, itu kalau orang-orang yang sudah menikah masih berzina. Ya, kalau misalnya orang-orang yang belum menikah, kemudian misalnya dia berzina, maka dia dirajam, dipukul 100 kali dengan cambuk. Itu bagi yang belum menikah. Nauzubillah min dzalik lah, mudah-mudahan kita jauh dari seperti itu. Nah, yang tidak boleh dilakukan saat berpuasa dan harus ditahan saat berpuasa adalah jima, senggama kepada istri, ya, kepada istri kita. Itu harus dihindari. Nggak boleh, batal kalau kita siang-siang puasa, tiba-tiba kita bersetubuh dengan istri kita secara sengaja. Kalau kagak sengaja, tapi saya kagak tahu dah. Kalau misalnya kagak sengaja, masa iya ada orang bajunya aja buka dulu, ya, celananya aja buka dulu, masa nggak sengaja dia. Tapi kita nggak. Tapi bisa jadi yang namanya orang nggak sengaja, lupa gimana kan? Ya, dia hari pertama puasa, kemudian dia kesiangan, kemudian berasa seperti hari biasa, ya dia nyaur sama bininya gitu siang-siang, pagi hari misalnya gitu, nggak sengaja gitu, nggak batal puasanya. Tapi kalau misalnya dia kesiangan belum niat, batal puasanya. Ini kembali kepada niat tadi kaitannya. Nah, kemudian sama seperti makan, kalau makan lupa, kita lagi puasa, kita makan, pas inget jangan ditelan terus, dikeluarin. Kalau misalnya kita lagi puasa, tiba-tiba kita makan atau minum, lupa betul-betul, nggak sadar itu lagi puasa gitu. Kita makan, kita minum. Kalau masih pas lagi ngunyah, kita sadar, puasa ya, muntahin buru-buru. Ya, jangan ditelan terus, jangan pakai kalimat tanggung. saya nggak batal puasanya kalau begitu. Sama seperti jima tadi, kalau nggak sengaja, kalau nggak tahu, kalau lupa gitu, nggak batal puasanya. Dia dilanjut lagi puasanya kalau misalnya dia kelupaan. Nah,
batas jima ini sampai di mana? Ya, yang bikin puasa batal. Itu jika helm Gojek kecebur kali. Paham nggak Pak, Bu? Kan kalau laki-laki punya helm tuh. Kalau helmnya kecebur empang, ya, sampai kecebur, walaupun tidak keluar sperma, batal puasanya. Ya, ataupun misalnya helmnya kagak kecebur, dia cuma nyender di pinggiran, uncang-uncang kaki, spermanya keluar, batal puasanya. Tapi kalau misalnya helmnya kagak kecebur, cuma nyender di pinggiran doang, nggak keluar. Sekali lagi saya ulangi, helmnya nggak kecebur. Jadi kalau helmnya kecebur, walaupun misalnya setang motornya kagak masuk, misalnya gitu, itu sudah masuk ke dalam kategori dia jima. Jadi tenggelam helmnya, batal puasanya, sekalipun nggak keluar sperma. Kalau tidak tenggelam misalnya helmnya, cuma nyender di pinggiran semak-semak aja, misalnya begitu, itu berarti dia kalau misalnya nggak keluar sperma, nggak batal. Tapi kalau nyender, keluar spermanya, batal puasanya. Tapi kalau nyender, tidak keluar spermanya, yang batal pahala puasanya. Jadi dia cuma dapat lapar sama aus doang. Kalau gitu boleh buka nggak? Nggak boleh terusin puasa. Ya, makanya kalau nikah jangan menjelang Ramadan, berat. Karena apa? Karena tegangan lagi tinggi. Nah, kalau udah kayak kita-kita ini udah 40-an, ya udah biasa-biasa aja lah, masih bisa mengendalikan. Itu yang bikin batal puasa dan harus ditahan saat puasa. Kemudian yang keempat, apalagi? Yang tidak boleh terjadi saat kita puasa apabila kita muntah. Muntah dengan sengaja batal puasa kita. Tapi kalau muntah tidak sengaja, tidak batal puasa kita. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah hal-hal yang perlu dilakukan dan diingat saat kita berpuasa. Dan kemudian apalagi? Yang berikutnya penjelasan tentang masalah yang bikin batal puasa apalagi selain itu. Pertama tadi kita sebutkan bahwasanya sudah kita singgung sedikit, walladzi yuftiru syiyam, yang bikin batal puasa itu adalah 10 hal. Ya. Yang pertama, mawasala amdan ilal jaufi. Apa aja yang masuk ke dalam ke dalam kemaluan, an-nafhu. Ya. Ya, maafin. Dua kemaluan, apapun yang masuk ke kedua kemaluan itu membatalkan puasa. Ya, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Kalau orang normal biasa di depan, kalau orang nggak normal mainnya di belakang. Bukan main dari belakang, yang dihantam belakang. Ini kaum sodomi ini biasa kan yang disikat belakangnya. Gitu. Batal puasanya. Kemudian yang kedua, apalagi yang bikin batal puasa? Yaitu apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh. Misalnya kita ngupil sengaja gitu ya, tanpa ada sakit apa segala macam, nah batal puasa kita. Kemudian kita kilik-kilik pakai bulu ayam telinga kita gitu. Itu sengaja begitu masukin ke dalam rongga tubuh, rongga kepala kita, batal puasa. Atau vaksin. Vaksin kalau siang hari Ramadan, batal puasanya. Suntik siang hari puasa, batal puasanya. Kalau vaksin malam hari nggak batal puasanya. Nah kemudian yang bikin batal puasa juga diantaranya apa ya? Al-inzalu, keluar sperma. Keluar sperma baik secara sengaja, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, batal puasanya. Kalau nggak sengaja, seperti mimpi di siang hari, lagi puasa, tiba-tiba kita mimpi, terus keluar sperma kita gitu, maka tidak batal puasanya. Tinggal mandi, lanjutkan puasanya. Gitu. Kemudian yang bikin batal puasa apalagi? Di antaranya yaitu bagi wanita, yaitu dia misalnya haid atau nifas, itu bikin batal puasa. Nah kemudian setelah pengertian, kemudian syarat yang dilakukan, kemudian juga yang membatalkan, lalu apa sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan saat kita berpuasa? Yaitu yang sunnah kita lakukan saat kita berpuasa, pertama ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri, mempercepat buka. Ini
di sebagian masyarakat kita ada kesalahan bahasa menurut saya. Di si masjid ini menyediakan takjil. Padahal takjil itu artinya segera. Jadi kalau kita baca, masjid ini menyediakan segera. Ya. Jadi bukan takjil, apalagi ditulisnya pakai takjil, pakai k. Ya. Tapi bahasa Indonesia mungkin seperti itulah supaya sebagai pemahaman. Padahal dia takjilul fitri. Sunnah puasa salah satunya adalah takjilul fitri, mempercepat berbuka. Kalau kita percepat buka kita, maka kita mendapatkan pahala sunnah puasa. Tapi kalau misalnya kita nggak mempercepat buka puasa kita, maka kita tidak mendapatkan sunnah daripada puasa itu sendiri. Jadi kalau kita buat pengumuman dirubah, jangan masjid ini menyediakan takjil, ya. Orang memang bisa paham, tetapi secara bahasa tidak tepat. Yang tepat adalah masjid ini menyediakan makanan berbuka puasa. Sifatnya dipercepat, mempercepat buka puasa, yaitu takjilul fitri, masuk dalam sunnah yang dikerjakan dalam berpuasa. Yang kedua, ta'khirus sahur, yaitu mengakhirkan waktu sahur. Jadi sahur kita misalnya setengah jam sebelum imsak, itu afdol, bagus. Ya. Kemudian sunnah daripada puasa apalagi yang perlu kita lakukan, karena juga bisa bikin batal pahala, bukan membatalkan puasanya, membatalkan pahala puasa. Apa? Berkata-kata yang baik, jangan berkata-kata yang buruk, misalnya berbohong, membicarakan kejelekan orang sedang berpuasa, itu hilang pahala puasanya. Walaupun pahalanya sah, walaupun pahala puasanya sah, tapi pahala puasanya gara-gara dia membuat seperti ini, maka pahalanya jadi batal. Ya. Puasa Ramadan. Puasa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya. Siapa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i, sehari aja dia tinggalkan puasa, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosanya belum bisa tertebus walaupun dia puasa 1 tahun. Orang yang sengaja tidak mau berpuasa padahal dia sudah memenuhi syarat, maka jika tidak ada uzur syar'i, tidak ada halangan yang dibenarkan oleh syariat, dia nggak mau puasa, dia nggak berpuasa, dia enggan berpuasa, maka dosanya sekalipun ia puasa selama 1 tahun tertebus itu. Makanya alhamdulillah bagi kawan-kawan dan kita yang masih Allah berikan kekuatan, taufik, hidayah, kesadaran, keinsyafan, khusyuk kita berpuasa, sadar kita akan kewajiban puasa, maka itu adalah suatu anugerah yang luar biasa sehingga kita menjalankannya dengan baik dan tidak meninggalkannya. Kadang-kadang ya maafin saya kalau kita di jalan seminggu setelah puasa, seminggu setelah masuk waktu puasa itu udah mulai itu rumah-rumah makan, kemudian juga di jalan ada yang jaketnya kembar 4 berempat duduk, motor diparkirin di trotoar, di tengahnya ada ada kopi 4 gelas, nyekel rokok sebatang-sebatang gitu. Ini masya Allah di siang hari puasa. Dia nggak sadar itu bahwasanya bumi yang ia pijak, bumi yang ia duduk di atasnya, itu akan membuat perhitungan saat dia wafat nanti masuk ke dalam perut bumi. Jadi bumi itu kepada orang-orang yang baik di atas punggungnya, maka jikalau orang itu dimakamkan, maka apa kata kubur, apa kata makam itu? Kita nggak bisa dengar, tapi yang dengar adalah orang yang mati itu sendiri. Apa kata kubur? Marhaban ahlan wa sahlan. Selamat datang kau. Amma annaka la habbu mayyamshi ala zuhri. Kau itu manusia yang saya suka berjalan di punggung saya. Maka wasa'al qabru. Maka kubur itu akan meluas bagi dia sejauh mata memandang. Dalam pandangan kita kubur itu 2 kali 1 meter. Tetapi jika orang yang baik ini dimakamkan, maka kuburnya akan seluas mata memandang luas. Tapi jikalau yang wafat
yang meninggal, yang masuk ke dalam perut bumi adalah orang-orang yang mungkin seperti tadi, puasa nggak mau, ya, santai bermaksiat di atas muka bumi. Maka bumi akan bikin perhitungan apa? Kata bumi saat jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, la marhaban, wala ahlan wa sahlan. Tidak ada ucapan selamat datang buat engkau. Amma annaka la abghadu may yamshi ala zuhri. Kau itu orang yang saya sebel, berjalan di punggung saya. Kalau bahasa Betawinya, engkau tuh orang yang saya empet. Orang yang saya empet berjalan di punggung saya. Kenapa? Ya bermaksiat, berdosa gitu. Tanpa taubat, tanpa minta ampun kepada pencipta bumi itu sendiri. Maka apa yang dilakukan bumi setelah jasad itu dimasukkan ke dalam liang lahat dan saat dikubur, maka bumi itu menjepit tubuhnya sehingga remuklah tulang belulangnya. Itu bagi mereka-mereka yang berjalan di punggung bumi atau di atas bumi dengan dosa. Semoga Allah punya dosa-dosa kita jika kita ada dosa. Nah, begitulah yang nggak berpuasa, hati-hati, jangan anggap enteng, ya. Kemudian juga memang boleh bagi orang yang tidak sanggup puasa untuk tidak berpuasa. Seperti orang jompo tadi, itu dia bebas daripada puasa, kewajiban puasa, tetapi ada keterangan di sini bahwa kalau orang yang masih bisa diharapkan sembuh sakit saat berpuasa, dia nggak berpuasa karena sakit. Kalau masih diharapkan sembuh, maka dia boleh tidak berpuasa. Ya, tapi sakitnya sakit yang kalau puasa berbahaya gitu bagi kesehatan. Tapi kalau sakitnya cuma sakit cantengan, korengan, ya, congean misalnya gitu, itu mah nggak mengganggu kesehatan puasa ya dengan puasa. Ya, misalnya barangkali ada penyakit-penyakit yang ada advice medis harus dia meninggalkan puasa, jangan puasa dulu Pak, jangan puasa dulu Bu, ini apa namanya bisa merusak kesehatan misalnya gitu, maka dia boleh meninggalkan puasa, di hari lain dia ganti. Atau juga misalnya maafkan saya, kalau orang pekerja keras, pekerja berat maksud saya, seperti halnya sehari-hari dia manggul pasir, manggul semen, manggul beras di pasar. Maka orang-orang seperti ini boleh tidak berpuasa jika dia tidak sanggup. Tetapi syaratnya di malam harinya dia mesti niat, kemudian dia tetap sahur, kemudian dia bekerja. Kalau dia bekerja ternyata ya ngangkut-ngangkut seperti itu, bekerja berat seperti itu, tiba-tiba sampai dia tidak kuat, udah titik kehabisan darah misalnya, udah lemas banget gitu. Dia boleh berbuka. Tetapi wajib mengganti di hari lain, di luar Ramadan. Kalau misalnya dia pekerja berat. Wajib itu, bukan nggak wajib, wajib menggantinya. Nah kemudian ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat. Nah bagaimana kalau misalnya orang menyusui orang hamil? Gitu. Orang menyusui orang hamil. Bagaimana urusan puasanya? Sementara dia takut kalau misalnya dia puasa akan mengganggu janinnya atau dirinya misalnya begitu. Kalau orang yang wanita ya, karena laki-laki nggak ada yang melahirkan. Kalau wanita dia di Ramadan dalam keadaan hamil. Dia takut ya, dijelaskan dalam penjelasan para alim ulama apa? Bahwasanya wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima diraron ya ilhaquhuma bisyami qadaral maridi aftarata wajib alaihima qada wajib alaihima qada wa in khafata auladahuma ay isqata auladun falah wal hamilu wa qillatul lahni al maridi aftaru bihi wajib alaiha al qada lil iftari wal kafaru aidan. Kalau misalnya seorang yang hamil atau yang sedang menyusui, kalau dia puasa, dia takut nanti mengganggu dirinya dan juga mengganggu janinnya. Maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi diganti di hari lain. Tapi kalau misalnya seseorang yang sedang hamil atau menyusui, dia tidak berpuasa karena takut bayinya. Karena takut bayinya kenapa-napa gitu. Maka dia boleh tidak berpuasa di Ramadan, diganti di hari lain, tetapi bayar fidyah 1 mud.
Gitu, dari satu hari puasa yang ia tinggalkan. Nah, kemudian setelah tadi kita bahas tentang tata cara puasa, hukum-hukum berpuasa, nah sekarang keutamaan puasa itu apa sih? Puasa itu ibadah lapar, ibadah haus. Apa sih manfaatnya? Keutamaannya? Kok ada ibadah yang orang itu harus lapar-lapar, orang itu harus menahan daripada minum dan lain sebagainya yang tadi kita sebutkan. Nah, bagi orang-orang yang berpuasa, hikmahnya itu banyak. Karena mungkin selama ini kita berpuasa hanya sebatas ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak hikmah dalam puasa itu. Di antaranya apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satun turathu qaswatal qalbi." Ada 3 hal yang bikin orang itu hatinya keset. Keset, keras, kasar. Keset, keras, kasar. Apa itu 3 hal itu yang mampu membuat atau yang bisa membuat seseorang itu hatinya kasar, hatinya keras, tidak bisa menerima nasihat, kemudian tidak lembut hatinya gitu. Itu disebabkan 3 hal kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu hubbun naumi, suka tidur, tidur mulu, banyak tidur. Ini kalau orang kebanyakan tidur, kalau menurut medis, kalau nggak salah itu orang yang normal, yang baik, istirahat adalah 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam, itu yang dimaksud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dapat membuat seseorang hati jadi keras. Qaswatal qalbi, jadi keras, jadi kasar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat seseorang jadi keras hatinya adalah hubbur rohah. Yang bikin orang hatinya keras adalah hubbur rohah. Apa hubbur rohah? Hubbur rohah itu suka nyantai-nyantai, nggak suka nganggur, suka berleha-leha tanpa ada aktivitas dan kegiatan yang berarti. Ya orang kalau biasa nyantai-nyantai, biasa santai, diajak aktivitas nggak mau. Ini yang kata Rasulullah bisa apa? Bisa membuat hati jadi keras kalau kita suka tidur, kebanyakan tidur. Dan yang ketiga ini yang kaitannya dengan puasa. Yang bikin seseorang hatinya itu jadi keras atau jadi kasar apa? Yaitu hubbul akli, banyak makan. Makan mulu. Ya, makan mulu kerjaannya. Ini akan membuat hati seseorang jadi keras, jadi kasar. Lalu apalagi hikmahnya kita berpuasa itu? Ya, kita berpuasa menahan dari makan dan minum, kita berlapar-lapar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Inna ahlal ju'i fid dunya hum ahlus syab'i fil akhirah." Orang yang suka lapar-lapar, ya kalau lapar yang bernilai ibadah ya puasa. Orang yang suka berlapar-lapar di dunia, merekalah yang akan menjadi orang kenyang saat di akhirat nanti. Ya kalau kita kumpul di padang mahsyar, orang sedang dikumpulkan menanti persidangan Allah Subhanahu wa taala tentang amal kita masing-masing, maka saat itu orang yang suka berpuasa, orang yang suka lapar-lapar selama di dunia, dia akan berkumpul di padang mahsyar yang begitu dahsyat dalam keadaan kenyang. Tapi kalau misalnya orang yang suka makan mulu, ya, kebanyakan makan, ya, maka nanti dia bangkit di hari kiamat, di akhirat dia akan apa? Dia akan bangkit dalam keadaan lapar. Gak enak kita ngumpul di dalam kondisi seperti itu dalam keadaan lapar. Karena di sana tidak ada tukang aqua yang lewat, nggak ada tukang kopi yang lewat, tidak ada rest area. Kalau misalnya sekarang masih ada, di sana nggak ada lagi. Itu hikmah di antara orang-orang yang melaparkan diri atau berpuasa. Kemudian apalagi? Hikmah daripada orang yang melaparkan diri, mengosokkan perutnya dari segi hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya ahyu qulubakum, hidupkanlah hatimu, hati kalian, bikin latid bahki wa qillatis syab'i. Hidupkan hatimu dengan sedikit tertawa terbahak-bahak. Ini kalau kita baca penjelasan dalam agama, itu urusan tertawa terbahak-bahak itu ada bab khusus. Dan ternyata luar biasa efek negatifnya dari tertawa terbahak-bahak itu.
Insya Allah nanti kapan-kapan kita buka bab itu. Kemudian yang bikin hati hidup apa? Wakil latis syabai, dengan menyedikitkan kenyang, menjarangkan kenyang, enggak selalu kenyang gitu. Artinya puasa. Jadi kalau puasa ini membuat orang dapat hidup hatinya. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian apalagi? Dengan menghidupkan hati dengan apa? Dengan berpuasa, dengan menyedikitkan kenyang ini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan juga kepada kita bahwa yang disebut dengan hati kita bisa jadi tidak mati, hati kita hidup, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana kita hidupkan hati kita itu dengan yang puasa tadi, hikmah puasa. Maka Ramadan itu orang hatinya hidup apa? Menimbulkan rasa simpati kepada mereka-mereka yang tidak mampu, yang kelaparan. Itu akan hidup seperti itu. Dari hal seperti ini. Nah, kemudian watahiruha bil ju'i tasaffu wa tarku. Dan hidupkan hati kamu itu sebagai obat dari kebanyakan makan dan juga kebanyakan tertawa dengan apa? Dengan ju', dengan melaparkannya, dengan puasa itu sendiri, ya. Wa tafakkuran, ya, dengan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah hidupnya hati. Kemudian man katsura ta'amuhu katsura adabuhu. Siapa orang yang banyak makan, banyak makanannya, itu bakal banyak juga hisabnya. Jadi dari hadis yang telah kita pahami bersama bahwa kita ini akan diminta pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban tentang apa? Umurmu kau gunakan untuk apa? Kemudian ilmumu kau gunakan untuk apa? Kalau ilmu kita gunakan untuk lillahi ta'ala, jadi berkah. Tapi kalau ilmu, maksudnya khusus ilmu agama ya, kalau kita gunakan untuk dakwah lillahi ta'ala, berkah. Tapi kalau kita jadikan untuk komersil, jadi mata pencaharian, dengan niat mencari dunia, udah, nggak ada pahalanya lagi dia. Nah ini hidupnya hati kita dengan apa? Dengan memperbanyak kita melaporkan diri. Itulah hikmah-hikmah diantaranya yang berkaitan dengan masalah orang berpuasa. Orang yang berpuasa, di dalam hadis lain juga Rasulullah menyebutkan, afdalukum indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Orang yang akan punya kedudukan yang baik di sisi Allah di hari kiamat adalah siapa? Atwalukum ju'an. Orang-orang yang suka berpuasa, yang banyak berpuasa. Maafin nih, anak saya lagi nangis. Semoga tidak terganggu. Ya, maklum masih ada 2 tahun ini dia. Ya. Jadi orang yang akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, yaitu orang-orang yang suka berpuasa. Dia akan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, orang yang watafakuron, dan orang yang suka bertafakur, berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mungkin kita tahu namanya burung dara itu. Burung dara terbang. Kalau pesawat terbang, dia dengan mesin jet didorong lalu diatur dengan sayapnya. Dia terbang. Tapi pernahkah kita berpikir, ini burung dara bisa terbang, mesinnya di mana ya? Kok cuman begitu aja bisa terbang melesat tinggi. Kemudian setelah melesat tinggi, kadang-kadang dengan pasangannya itu di bumi, di bawah kita kelepek-kelepekin begini nih, gitu ya. Nah, itu tinggi seperti itu, dia bisa kenal dan melesat ke bawah, burung dara itu. Matanya luar biasa, dari jauh bisa melihat seperti itu. Kita kadang-kadang baca sesuatu aja mesti pakai kacamata kita, gitu ya. Setelah itu dia nungkik keras dia nungkik dan bisa berhenti. Nah, kita mikir lagi, ini remnya di mana ini burung? Ya, terbang begitu bisa ngerem. Ini remnya rem cakram, double disc, atau misalnya rem torpedo ini. Nah, ini kalau kita berpikir seperti itu dan kita rajin berpikir sehingga menimbulkan keimanan, ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disebut subhanallah, masya Allah gitu, maka kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Selain dari segi medis, tentulah medis mengakui bagaimana besarnya manfaat berpuasa.
bagaimana besarnya manfaat orang-orang yang harus melaparkan diri dulu. Jika mau operasi, dia mesti laparkan. Dan dari segi medis juga, 8 jam tubuh ini dilaparkan, maka di dalam tubuh jika ada sel-sel yang tidak baik, dia akan mati sendiri jika kita melaparkan diri kita selama 8 jam minimal. Nah, kita puasa sudah melaparkan diri kita lebih dari 8 jam. Nah, kawan-kawan sekalian, terakhir, Ramadan itu sendiri berbeda dengan puasa-puasa yang lain. Puasa Ramadan ini, Ramadan itu artinya pembakaran dari segi bahasa. Kalau Ramadan dari segi istilah, bulan di mana orang-orang kita diwajibkan berpuasa. Kalau hal-hal yang lain tidak wajib puasa. Ya, kalau puasa Arafah nggak wajib kita laksanakan dapat pahala, nggak kita laksanakan tidak berdosa. Puasa Asyura misalnya, atau puasa lain Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud misalnya gitu, itu nggak wajib. Tapi memang dari segi kesehatan, jika kita tidak banyak bergerak dan beraktivitas, asupan mesti dikurangi. Sebab kalau kita banyak makan, tiba-tiba aktivitas kita nggak ada, cuma tidur aja, ya itu jadi penyakit. Nah ini di bulan Ramadan, keutamaan Ramadan luar biasa. Banyak Ramadan keutamaannya. Di antaranya ada Lailatul Qadar di situ. Dan di bulan Ramadan itu kita sudah ketahui hadis yang sering kita dengar di mana-mana, ya perbuatan sunnah dibalas pahala wajib, perbuatan wajib dibalas berlipat-lipat ganda. Itu tidak ada selain di Ramadan. Kemudian malam Lailatul Qadar yang lebih utama dari 1000 bulan. Yang kalau kita malam itu sholat isya sekali, maka seakan-akan kita sudah sholat selama 1000 bulan. Kita mendapatkan pahala sholat isya 1000 bulan. 83 tahun kurang lebih. Itu keutamaan di Ramadan. Dan Ramadan juga menjadi momen penting bagi umat Islam kita untuk apa? Untuk tazkiyatun nafas. Apa? Addu zakati abdanikum biljo. Zakati badanmu, artinya bersihkan badanmu dengan apa? Dengan lapar, dengan berpuasa. Itu yang menjadi keutamaan orang berpuasa, dan itulah keutamaan Ramadan yang saya sampaikan. Kira-kira inilah yang dapat saya sampaikan kawan-kawan sekalian. Sedikit yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan masalah puasa, pengertian, tata cara, kemudian juga manfaat, hikmah. Jadi kalau kita berpuasa, jangan merasa ini kewajiban, tapi insyafilah ini manfaatnya besar puasa ini dan bagi kesehatan. Pertama. Yang kedua, insyafilah bahwasanya puasa ini adalah membuat kita nanti bangkit di hari kiamat dalam keadaan kenyang. Sehingga kita tidak merasa terpaksa, tidak merasa tertekan atau stres. Ya, oleh karenanya mudah-mudahan kembali kita berdoa, semoga Allah berikan kita keberkahan. Dan juga keluarga dan keturunan kita untuk dapat beribadah dan menghamba kepada Allah. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah yang berfirman, bukan saya yang berfirman. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Bukan menghamba kepada yang lain. Menghambanya kepadaku. Jangan menghamba kepada ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan banyak deh, kita udah tahu. Jangan menghamba kepada hal itu. Menghambalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, mengabdi kepadaku. Itu kata Allah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah ancam, siapa orang yang enggak mau menganggapku sebagai Allah Subhanahu wa taala, tidak redho akan qada yang aku berikan, silakan fal yakhruj minad dunya, silakan keluar dari dunia ciptaanku. Ya, di mana kita mau hidup? Kita harus hidup di muka bumi. Di luar bumi kita nggak bisa hidup, mesti pakai oksigen di ruang angkasa sana. Kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu. Ya Allah, Rasulullah. Orang-orang kalau mau keluar angkasa pakai tabung gas ya, tabungnya. Ya, mesti pakai apa ya? Perlengkapan untuk bisa bernafas. Tetapi Rasulullah Isra Mi'raj nggak pakai tabung. Udah gitu dengan kendaraan yang begitu cepat, Rasulullah SAW pulang nggak masuk angin, nggak pakai jaket kulit lagi. Nggak pernah kita dengar dalam riwayat Isra Mi'raj Rasulullah pakai jaket kulit, ya pulang-pulang masuk angin, luar biasa. Itulah
kawan-kawan yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya buat saya yang bicara dan kita semuanya. Nah, kalau misalnya ada sesi tanya jawab, silahkan. Mudah-mudahan saya mampu untuk diberikan Allah mampu untuk menjawabnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Waalaikumsalam khairan pada warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hildin yang sudah menyampaikan kajiannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil apa yang disampaikan oleh Kak Hildin. Baik kakak-kakak sekalian, untuk selanjutnya barangkali dari kakak-kakak sekalian, dari apa yang dipaparkan oleh Kak Hildin tadi, ada hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan ataupun mungkin di luar apa yang tadi disampaikan, dipersilahkan untuk open mic. Mangga silakan kakak-kakak. Ada tadi pertanyaan masuk tuh dari Pak Iman, tapi pakai Ya. teks dia. Oh Tentang iya, masalah siap saya i'tikaf. bacakan. Ah, Boleh. iya. Kak Ustadz Hildin, luar biasa itikaf. Jika mulai itikaf saat bada asar sampai dengan bada subuh, lalu lanjut bekerja atau urusan rumah dan dilakukan selama 10 hari terakhir, apakah hitungannya pahalanya sama dengan yang full di masjid selama 10 hari? Mangga Kak Hildin dipersilakan. Iya. Jawab. I'tikaf itu dari segi bahasa artinya adalah yaitu al-iqamah, diri atau netep. Jadi i'tikaf itu netep. Di mana tempatnya? Di masjid. Ya. Dari segi pengertian syariat, dari segi terminologinya, bahwasanya iqamatun bi masjidi bi sifatin makhsusah. I'tikaf itu diam di masjid dengan sifat khusus. Apa sifatnya? Sunnatun mustahab. Bahwasanya i'tikaf itu hukumnya sunnah. Nah, kemudian yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam i'tikaf apa? Pertama, an-niyah. Harus niat. Kalau tanpa niat tiba-tiba duduk aja di masjid, tidak dihitung i'tikaf. Bagaimana niatnya? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya, aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku ada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Kalau niat, dapat pahalanya. Tapi kalau kagak niat, nggak dapat pahalanya. Misalnya maafin saya, siang-siang Ramadan kadang-kadang karyawan-karyawan itu atau misalnya orang lapangan biasanya nemplok di masjid tuh. Ya, dia masuk masjid kemudian duduk atau tidur-tiduran. Kalau dia nggak niat i'tikaf, nggak dapat pahalanya. Dan minimal i'tikaf itu yaitu sekedar membaca subhanallah terus dikeluar lagi udah masuk i'tikaf itu dia. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan bahwasanya i'tikaf itu tidak hanya sebatas di bulan Ramadan. Di hari-hari lain pun kalau kita duduk di masjid, menetap di masjid, ya makanya gini. Ada satu hal yang perlu kita tambahkan kayaknya. Apa? Kalau kita masuk ke dalam masjid, jangan sekedar membaca doa masuk ke dalam masjid. Tapi tambahkan niat i'tikaf. Gitu. Kalau kita cuma niat untuk masuk ke dalam masjid tanpa niat i'tikaf, maka kita mendapati pahala ibadah selama kita di dalam masjid tanpa mendapatkan pahala i'tikaf, tanpa mendapatkan pahala menetapnya di dalam masjid itu sendiri. Jadi boleh kapan-kapan kita masuk ke masjid itu kita tambahkan niatnya. Jadi ada dua nanti pahalanya. Selain pahala ibadah di masjid, juga pahala i'tikaf itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan tadi, bagaimana perbandingannya itu? Dalam rumus Islam itu sendiri, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasan kebaikannya. Kalau i'tikaf itu waktunya tadi yang saya bilang bahwasanya minimal dia baca subhanallah aja, subhanallah udah. Itu sudah cukup i'tikaf dia. Kalau dia lebih panjang, lebih banyak, lebih sering lagi gitu, maka dia akan lebih banyak lagi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan rumus ayat Allah tadi. Kemudian beda antara kita di 10 hari terakhir atau di luar Ramadan. Sekali lagi tadi yang saya sampaikan bahwa pahala sunnah
di bulan Ramadan dibalas wajib. Pahala wajib dilipat gandakan. Tapi di luar Ramadan, i'tikaf tetap dapat pahala sunnah, tapi nggak dilipat gandakan atau tidak menjadi pahala wajib gitu. Kalau di luar Ramadan. Antara 10 terakhir Ramadan dengan 10 awal, 10 pertengahan, itu sama. Selama Ramadan, nilai ibadah sunnah itu dibalas wajib. Tinggal temponya. Temponya itu menentukan besarnya pahalanya. Karena semakin lama, rumus tadi sudah saya sampaikan tadi, semakin lama semakin banyak kita mendapatkan pahalanya. Semakin sedikit pahala kita. Tapi malam pertama kayak malam 10 terakhir kayak itu i'tikaf sama. Tetapi ada nilai lain memang yang Rasulullah akan berikan, yang Allah akan berikan karena Rasulullah itu beriktikaf memang di 10 malam terakhir. Ya. Beliau mendawamkan seperti itu. Itu pahalanya diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Gitu. Kalau misalnya dia bekerja sibuk, keluar dari masjid itikafnya sebentar doang, nggak apa-apa, dapat di pahala itikaf. Gitu. Itu Pak Iman jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Kak Iman, semoga jawabannya belum puas. Ya. Baik, selanjutnya dari kalau memuaskan, saya bukan pemuas laki-laki masalahnya. Maksudnya bisa lebih menggali lagi nanti. Baik, untuk selanjutnya dari Kak Rini, pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan puasa untuk dirinya, sementara ibadah-ibadah lain adalah untuk hambanya? Puasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Silakan Kak Yildin. Ya. Dalam haditsnya as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Ya, untukku. Tadi aku mau nanya sama. Iya, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Kenapa? Karena puasa adalah ibadah yang tidak terlihat. Dari segi zat ibadah puasa itu adalah puasa yang nggak kelihatan. Kita nggak tahu nih. Kalau orang sholat kelihatan itu. Dia ruku, dia sujud. Orang sedekah kelihatan itu. Bukti transfernya ada. Ya, kelihatan. Tapi puasa itu nggak terlihat. Pelaksanaannya nggak kelihatan lah. Sekarang gini, di antara kita nih. Kita bisa lihat via Zoom. Siapa yang puasa kita nggak bisa bedain tuh. Sebab nggak ada orang puasa palanya hitam. Atau palanya kuning, palanya putih. Nggak kelihatan. Jadi karena puasa itu yang pertama adalah puasa ibadah yang tidak terlihat, dia sifatnya seperti sifat Allah yang tak terlihat. Nah, kemudian kenapa puasa itu juga aku yang membalasnya tanpa ada yang bisa menghitung? Karena memang ibadah puasa itu ibadah yang cukup berat. Kalau orang haji, fisiknya lelah, dia bisa makan, bisa minum. Tapi puasa nggak bisa makan dan minum, gitu. Itulah keunggulan puasa, kelebihan puasa. Waduh, belum pernah dijelaskan dalam hadis tentang ukuran atau bentuk pahala daripada puasa itu sendiri. Karena memang Allah sendirilah yang akan membalasnya puasa itu. As-saumu li, puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bihi. Sifatnya tadi, aku zat yang tak terlihat oleh mata biasa. Kita nggak bisa melihat Allah, ya, kecuali kalau Allah kehendaki nanti. Nabi Musa aja nggak sanggup melihat Allah. Nah, ini puasa yang bersifat apa ya? Tidak terlihat, ibadah yang nggak terlihat. Itu keutamaan puasa di situ. Jadi jawaban saya demikian tentang bagaimana kenapa kok Allah, ya. Sementara ibadah-ibadah yang lain untuk hamba-hamba, semua juga untuk hamba-hambanya. Termasuk puasa juga ibadah puasa itu untuk hambanya juga, apa pahalanya buat hambanya juga gitu. Kemudian perbedaan cuma as-saumu li wa an ajzi bihi itu tentang masalah predikat tentang besar balasan bagi hamba itu sendiri. Tapi dapat dia balasan bagi Allah Subhanahu bagi mereka yang atau bagi mereka yang melaksanakan puasa itu dapat dia manfaatnya. Cuman besarannya, kisarannya kalau sholat jelas. Sholat berjamaah 25 atau 27 derajat.
Kebaikan seperti biasa kita lakukan, balasannya 10 innal hasanat bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas 10. Kemudian kalau kita baca Quran tanpa wudhu, satu huruf Allah balas 10. Pakai wudhu Allah balas 25, satu huruf. Kemudian kalau di dalam sholat, kita baca Quran di dalam sholat, tapi sholatnya dengan duduk, maka pahalanya 50. Kalau kita sholat, kemudian berdiri membaca Al-Quran, satu hurufnya 100. Itu sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu aja menjelaskan demikian. Itu jelas. Tapi kalau puasa, untukku, wa ana ajzibihi, aku yang akan membalasnya, aku akan memberikan pahalanya. Nggak mungkin bagi Allah memberikan sesuatu yang kita nggak sanggup hitung. Kita nggak sanggup hitung butiran pasir di muka bumi ini kan, tapi Allah sanggup. Bagi kita yang lemah begini, nggak sanggup kita melaksanakan hal itu. Tapi Allah sanggup. Itu banyak yang Allah berikan kepada kita. Itu. Jadi kenapa puasa itu untuk aku dan ibadah lain buat umat, buat hamba-hambaku, bahwasanya puasa itu sendiri juga ternyata efeknya juga buat hambanya juga gitu. Seperti yang sebutkan tadi, Rasulullah sebutkan tadi bahwasanya banyak manfaatnya dari puasa itu sendiri, selain dari segi kesehatan, manfaat di akhirat juga hal yang berkaitan dengan masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, Masya Allah, saking istimewanya puasa sehingga Allah yang langsung membalasnya pahala untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ini dari Kak Imei. Assalamualaikum Pak Ustadz, tentang itikaf untuk seseorang perempuan atau seorang istri, baiknya di masjid apa di rumah saja. Karena perempuan atau seorang istri di rumah harus menyiapkan makan sahur orang yang di rumah nih. Dan apa amalan yang paling diutamakan pada saat itikaf? Apakah dengan membaca Al-Quran saja atau bacaan lain atau zikir saja? Silakan Kak Yudin. Iya, wanita itu enak banget sebenarnya. Mau masuk surganya gampang daripada laki-laki. Mau pintu mana aja dia masuk. Syaratnya cuma 4 aja, syaratnya 4 aja. Apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu sholat 5 waktu. Dia nggak sholat duha, nggak sholat tahajud, nggak sholat tarawih, nggak sholat idul fitri, nggak sholat idul adha gitu misalnya. Wa shomat syahroha. Kemudian dia puasa Ramadan. Ramadan aja dia puasa. Mungkin dia nggak puasa duha, nggak puasa Senin Kemis, nggak puasa Ayyamul Bid, nggak puasa Daud, nggak puasa hari Arafah misalnya. Cukup Ramadan aja. Kemudian wa ata'at ba'laha atau zaujaha. Kemudian dia taat sama suami. Takzim sama suaminya, hormat sama suaminya, patuh sama suaminya gitu. Kemudian wahafizat farjaha, jaga kehormatannya, jangan sampai bergaul, maksud saya ya berhubungan yang tidak baik selain kepada suaminya gitu ya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya gitu. Qilalaha, disebutkan bagi dia, udkhuli, masuklah engkau wahai wanita al-jannah, masuk surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu mana aja yang kamu mau. Jadi pahala i'tikaf, keutamaan i'tikaf, surganya i'tikaf gitu ya. Kemudian ya besarnya pahala sunnah yang lainnya itu tidak sebanding dengan ketaatan Anda dengan suami dan yang 4 tadi. Kalau laki-laki pengen mendapatkan surganya Ar-Rayyan, mendapatkan surganya orang yang berpuasa, ya mesti puasa. Kalau misalnya mau mendapatkan pahala jihad segala macamnya, pintu-pintu, mesti melakukan perbuatan itu. Tapi perempuan enggak. 4 aja ini. Sholat 5 waktu jangan ditinggal, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Puasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Ramadan aja gitu ya. Taatlah kepada suami, ya patuhlah kepada suami, takzim kepada suami, kemudian jaga kehormatan. Udah selesai perempuan urusan dia untuk akhirat. Masuk dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tinggal pilih mau pintu yang mana. Nah, sekarang
Kalau i'tikaf bagi perempuan gimana? Bagusnya di rumah apa di masjid? I'tikaf itu syaratnya adalah fil masjidi. Tempatnya di masjid. Jadi tidak ada i'tikaf selain di masjid. Ya. Sekarang udah mulai banyak kok wanita-wanita ikut i'tikaf, ada ruangan khusus di masjid, ya. Mereka i'tikaf. Itu boleh. Dan tempat i'tikaf cuma di masjid. Tapi kalau dibandingkan keutamaan seorang perempuan i'tikaf di masjid sama ngabdi di rumah untuk keluarga, suami dan anak-anaknya, i'tikaf itu nggak seberapa. Gitu. Tapi kalau misalnya suaminya mengikhlaskan, meridhoi, kerjaan rumah sudah selesai gitu kan, maksud saya kewajiban di rumah sudah selesai gitu. Kemudian suaminya mengizinkan dia mengiktikaf, nggak apa-apa. Tetapi jika mau dikomparasikan, dibandingkan antara pahala besarnya pengabdian wanita di rumah dengan dia keluar, itu lebih besar di rumah. Nah lalu lagi iktikaf, kira-kira yang bagus apa yang kita baca? Yang paling baik, ya. Kalau bicara yang paling baik, afdolul zikri, sebaik-baik zikir, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir la ilaha illallah ini luar biasa. Dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, Syekh Nawawi dalam kitabnya menyebutkan bahwa man qala la ilaha illallah wa maddaha. Siapa orang yang ngucap dari mulutnya keluar la ilaha illallah, ghufir lahu arba'atu alaf minal kabair. Allah ampunin dosa-dosanya 40.000 dosa besar. Kalau keluar dari mulutnya la ilaha illallah, Allah ampuni dosa-dosanya 40.000 dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Lah, sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau orang itu nggak punya dosa besar, nggak pernah. Dosa besar itu kan membunuh, berzina, kemudian melawan apa namanya, durhaka kepada orang tua, musyrik, ya. Itu kan dosa-dosa besar itu. Bagaimana Rasulullah? Dia nggak pernah berbuat dosa besar. Maka yughfaru li jiranihi wa ahli. Kalimat la ilaha illallah yang keluar dari mulutnya itu jika dia tidak punya dosa-dosa besar akan menjadi pengampunan bagi jiranihi wa ahlihi, keluarganya dan tetangganya. Masya Allah. Itu kalimat la ilaha illallah itu. Bahkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya dia bisa menyebut la ilaha illallah, wafat gitu, dakhalal jannah, masuk surga dia. Itu keutamaannya, tapi nggak mudah. Tidak banyak orang mampu berkata demikian. Itu jadi afdoluhu zikri la ilaha illallah, sebagaimana hadis Rasulullah, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Kalau misalnya ada juga nih perbuatan enteng, pahalanya besar. Apa tuh diantaranya? Salah satunya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wallahu kufuwan ahad. Huwa thuluthul Quran. Siapa orang membaca satu kali surat Al-Ikhlas, dia sudah baca sepertiga Al-Quran. Dia mendapatkan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Kalau dia baca Al-Ikhlas 3 kali, berarti dia sudah khotam Al-Quran. Dia sudah membaca khotam Quran seluruh Al-Quran yang 30 juz itu. Pahalanya demikian. Nah, saya nih menyarankan diri saya dan kawan-kawan nih, kalau bisa, kalau lagi sholat sendiri, bacalah rakaat pertama surat Al-Ikhlas 3 kali. Rakaat kedua Al-Falaq An-Nas. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas ini kalau kita baca dalam satu rakaat, kita baca Al-Ikhlas 3 kali, kita mendapatkan pahala membaca seluruh Al-Quran. Tapi kalau kita baca surat yang lain, tidak senilai Al-Ikhlas. Maka boleh dalam sholat-sholat kita yang sendiri ya, seperti sholat rawatib, ya sholat sunnah rawatib, barangkali sholat duha atau misalnya sholat tahajud atau sholat sunnah yang lain yang sendiri gitu, itu boleh tuh kita pakai itu. Kenapa? Satu rakaat baca 3 kali Al-Ikhlas, seakan-akan kita mendapatkan pahala 30 juz. Itu Kang Mei ya, jawaban dari saya, semoga ada manfaat. Amin, amin, amin. Baik. Terima kasih Kak Ustadz. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu, ini kita berikan kesempatan satu lagi pertanyaan dari Kak Unin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya tentang hutang puasa di tahun-tahun terdahulu yang mungkin belum kita laksanakan. Gimana caranya untuk menggantinya mungkin Kak Ustadz ya? Silakan Kak Ildin. Ya, pertanyaan yang bagus ini. Dan saran saya bagi kawan-kawan wanita yang masih punya utang, buru-buru bayar. Nah, ini belum sebelum masuk Ramadan. Bagi seorang wanita yang punya halangan, ya dia haid ya, biasa wanita itu menstruasi. Di Ramadan tahun 2022 kemarin, dia masih punya hutang puasa. Misalnya 7 atau 6 hari atau 8 hari atau lebih. Maka dia wajib menggantinya dengan puasa di hari lain. Sebelum datang Ramadan 2023. Sekali lagi saya ulangi, bagi wanita yang punya hutang puasa di Ramadan 2022, dia wajib menggantinya di hari lain Ramadan sebelum datang Ramadan 2023. Jika dia lalai sampai Ramadan 2023, utang Ramadan 2022 belum dibayar, maka dia nanti setelah Ramadan 2023 dia harus bayar puasanya dan membayar fidyah 1 mud. Apa itu fidyah 1 mud? Membayar beras 1 mud, ya, memberikan sedekah kepada fakir miskin dengan 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa sih? 1 mud itu 0,8 liter. Jadi 1 mud itu kurang lebih 8 ons. Atau kalau misalnya rumus mud itu, kalau kita dari liter mencari rumus berapa mud gitu ya. Maka liter dikali 5 dikali 5 dibagi, sorry sebentar. Liter dikali 6 dibagi 5. Nanti hasilnya mud. Gitu. Sekali lagi saya ulangi, rumus mencari ukuran mud itu adalah liter dikali 6 dibagi 5. Nanti ketemu mud. Kalau kita balik, saya puasa 7 hari. Jadi berapa liter ya saya harus beli beras? Maka dibalik. Mud, berapa mudnya yang harus dibayar gitu ya. 1 hari 1 mud, berapa hari? Dikali 5 dibagi 6. Kalau tadi dikali 6 dibagi 5, ini dibalik. Dikali 5 dibagi 6. Nanti akan ketemu liternya. Itu bagi yang mungkin menanyakan atau masih bingung tentang mud itu ukuran seberapa gitu. Itu seperti demikian. Jadi kalau sudah lewat Ramadan tahun berikutnya, maka wanita itu harus mengganti puasanya dan membayar kafaroh, tebusan atau penebus, yaitu dengan membayar fidyah. Memberikan sedekah kepada fakir miskin 1 hari 1 mud. Begitu jawaban dari saya buat Kak Unin. Baik, terima kasih Kak Hildin. Sebelumnya saya mohon maaf nih karena keterbatasan dan kelalaian saya. Ini ada permintaan dari Kak Apni Nirma. Dari tadi sudah melambaikan tangan. Silakan Kak Apni Nirma untuk menyampaikan, mungkin ada pertanyaan. Mohon maaf nih. Silakan. Ya. Apa-apa. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Hildin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau bertanya suami saya, Kak. Jadi bisa langsung ya, Kak, sama suami saya. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya akuarium bagus. Jadi sebenarnya ada dua pertanyaan nih, Kak. Iya. Yang pertama, bagaimana hukumnya niat puasa itu 1 bulan full di awal? Terus yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kita nih, kan biasanya khotam Al-Quran itu kan 1 orang 1 khotam Quran penuh full. Kalau dibagi-bagi gimana? Misalkan saya ada 4 anggota keluarga. Saya juz 1 sampai juz 15. Istri saya juz 16 sampai juz 20 misalkan. Terus anak yang kedua juz sekian sampai juz sekian. Anak yang kedua juz sekian sampai juz 30. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Itu aja sih.
pertanyaannya 2. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hukum berniat puasa selama sebulan penuh memang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena hukum berniat di Ramadan itu mesti kulla lailatin, setiap malam berniat, setiap malam berniat, setiap malam berniat. Jadi tidak ada niat untuk puasa Ramadan selama sebulan penuh. Namun ulama berijtihad. Kalau niat itu terkadang luput oleh kita, lalai oleh kita, maka boleh kita berniat di awal malam Ramadan, ya Allah, saya berniat Ramadan tahun ini untuk puasa selama sebulan penuh Ramadan, ya Allah. Ya. Kalau dia berniat seperti itu, tiba-tiba dari hari-hari Ramadan dia luput dalam niat, dia lupa dalam niat, maka niat itu sudah bisa menutupi niat tersebut. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti niat dari awal untuk sebulan puasa itu, untuk niat berpuasa selama sebulan itu menggugurkan niat yang setiap malam itu. Niat yang setiap malam itu itulah yang benar. Itulah yang semestinya, itulah rukunnya, gitu. Itulah wajibnya begitu. Ya, harus itu. Nggak boleh setelah niat 1 bulan tiba-tiba malam-malamnya itu kita nggak niat lagi, nggak boleh, nggak sah puasa kita. Itu jika terjadi kita lupa niat, maka niat itu akan menutupi niat yang terlupa tadi. Tapi tidak boleh menjadikan niat yang di awal tadi pengen puasa selama sebulan tidak niat lagi di setiap malamnya, nggak sah. Gitu. Tetapi kalau kita lupa niat, maka niat yang tadi kita ucapkan di awal Ramadan itu menjadi penutup daripada niat yang terlupakan atau terluput. Innamal a'malu binniyah. Setiap perbuatan tergantung niatnya. Kemudian bahwasanya niat kalau dalam Islam berbeda. Kalau dalam keyakinan lain, kalau hati kita sudah berniat baik, belum ada pahalanya. Tapi kalau hati kita sudah berniat jelek, udah ada dosanya. Tapi kalau di kita, di Islam maksud saya, kalau kita baru niat baik, itu sudah tertulis pahalanya. Walaupun nggak terjadi melaksanakan. Itu udah rumus dalam agama kita, dalam Islam, orang berniat baik, belum dilaksanakan, dapat pahalanya. Sekalipun nggak terjadi. Tetapi keburukan, baru niat buruk nih, baru berniat buruk. Kalau dilaksanakan jadi dosa. Tapi kalau baru niat buruk, belum dilaksanakan atau gagal dilaksanakan, nggak terjadi dilaksanakan, nggak dosa dia. Begitu jawaban saya tentang masalah niat 1 bulan Ramadan. Kemudian khotam Quran, khotamnya dibagi-bagi. Bagaimana tuh hukumnya? Boleh, tetapi dia tidak mendapatkan pahala khotam setiap diri. Gitu. Karena yang disebut khotam apa sih khotam? Khotama itu menutup. Khotama secara bahasa menutup. Tetapi dari segi istilah yang dimaksud adalah menyelesaikan, menutup Al-Quran karena sudah dibaca seluruhnya. Kalau dibaca sebagian-sebagian, maka dia belum khotam. Gitu. Nilainya sama seperti apa yang ia lakukan. Mudah-mudahan dengan niat mengkhotamkan dapat pahala khotam. Tetapi dengan melakukan 10, ini 10, atau ini 5 juz, atau anak sekian, ini sekian gitu, maka khotamnya terjadi bersama-sama tapi diri belum khotam. Gitu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita bisa sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf apabila kepada kakak-kakak yang lain yang sudah menyampaikan pertanyaan karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti bisa kita jawab di lain waktu atau mungkin bisa Wapri langsung ke Pak Ustadz Hildin. Boleh. Baik, selanjutnya kita menginjak ke sesi terakhir yaitu sesi ketiga, yaitu sesi doa, dan mudah-mudahan sekaligus kita mendoakan wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Untuk doa, kami mohon keikhlasannya ke Hildin untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Dipersilakan Kak.
Ya, kawan-kawanku yang saya hormati dan saya muliakan, ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mauti wa'izo. Ya Allah, saya merinding nih baca hadis ini. Cukuplah kematian itu jadi nasihat buat kita. Artinya apa? Kawan-kawan kita yang dulu makan bareng-bareng, kumpul bersama-sama, sudah banyak yang meninggalkan kita. Itu nasihat buat kita. Oleh karenanya, saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua, yuk, mari sebagaimana di awal tadi saya katakan, tidak ada aktivitas yang kita lakukan sehari-hari kecuali kita sebenarnya menuju kematian. Apapun kesibukan kita sehari-hari, tidak lain kita lagi maranin. Kita lagi mendatangi kematian kita. Sehari-hari ini kita ini apapun aktivitas kita, dengan berjalannya waktu semakin dekat kita dengan kematian. Dan kawan-kawan kita sudah membuktikannya. Dan sudah kita lihat bagaimana mereka berangkat meninggalkan kita. Oleh karenanya, yang baik yang kita lakukan bagi mereka dan mereka butuhkan adalah doa. Makanya khutbah Jumat itu tidak sah jika tidak ada doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak sah sholat Jumat itu kalau tanpa doa permintaan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, baik yang hidup maupun yang mati. Nggak sah sholat Jumat itu. Khutbah Jumat maksud saya. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kawan-kawan kita semuanya itu, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah jika mereka ada dosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Allah terima amal ibadah mereka. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup tidaklah Allah wafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل أصل تقبل ما قرأناه من القرآن والأذكار هدية منا واصلة وبركة شاملة بها ونقدم إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب الكرام ونخص خاصة لأصحابنا في فرن جمنس يا الله إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم كفرا من كفر النيران. اللهم أنزل في قبرهم نورا وسرورا ونعمة وشفاعة إلى يوم القيامة واحشرهم في زمرة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا والمسلمين مما نخاف. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, baik, terima kasih kepada Kak Hildin yang sudah menyampaikan doanya.
mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah. Amin ya Allah. Baik, alhamdulillah kakak-kakak sekalian, mungkin sebagai penutup seperti biasa mungkin ya sebagai kesimpulan, kayaknya Kak Agung ini nggak ada kesimpulan nih, kayaknya semuanya penting banget ya apa yang disampaikan Iya. Kak Hildin, ini sangat bermakna buat kita semua, luar biasa. Iya. Mungkin sedikit yang harus digarisbawahi, pada intinya mungkin apa yang disampaikan Kak Hildin, bahwa hidup kita ini sesungguhnya menunggu kematian kita, dan sesungguhnya bekal kematian itu adalah ketakwaan, dan salah satunya fasilitas yang kita bisa manfaatkan untuk dijadikan bekal takwa tentunya di bulan suci Ramadan ini. Mari kita sama-sama maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan agar menjadi bekal takwa kita untuk menjemput kematian kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, kakak-kakak sekalian, alhamdulillah kajian pada subuh hari ini bisa kita laksanakan, mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semua. Amin. Sebagai pembawa acara tentunya banyak kekurangan, Kak Agung mohon maaf nih. Gak apa-apa. Apabila Dede. ada hal yang kurang berkenan, saya pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan atau ilmu yang baik itu datang dari Allah, dan kesalahan hanya dari saya sendiri. Baik, untuk keberkahan kita semua, kita tutup kajian pada hari ini dengan membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Agung. Foto bersama ya, kita terakhir foto bersama sebelum kita live. Tolong dibuka kameranya, kakak-kakak. Ya, ini adalah kegiatan kerohanian yang khususnya yang sudah berjalan adalah kerohanian Islam di PJ 91. Ya, semoga ini tetap berlanjut, sesuai harapan kita bersama ya. Amin. Oke, yang belum on kamera mohon di Alhamdulillah, yang penting kakak-kakak kita sehat semua. Amin, amin. Untuk selanjutnya nanti terkait dengan agenda kerohanian khususnya untuk agama Islam, kita pada saat Ramadan kita berharap juga nanti ada giat ya yang bisa kita kondisikan, harapan bersama kita. Oke, ada yang belum on cam? Ya bisa. Iya. Dinonaktifkan host nih. Bentar, Kak Andi ya. Oke, Kak Andi. Oke, Sehat ya, Bang ya? Siap. Di Majalengka ya? Iya, siap. Oke. Ya, kita tersenyum manis. Kita mulai foto 1, 2, 3. Ya, lagi 1, 2, 3. Alhamdulillah kita bisa bersama pagi ini dalam kajian Islam kuliah subuh. Kak Ildin, terima kasih banyak Kak Ildin. Sama-sama, sama-sama. Semoga Sama-sama. kita ketemu lagi di dalam giat Amin. yang lainnya. Amin, Semoga amin. sehat selalu. Alhamdulillah kemarin sudah ada Kak Arjun, sekarang Kak Ildin. Ya, siapa tahu nanti ada teman-teman kita juga bisa mengisi sebagai pemateri atau penceramah dalam kajian-kajian Islam berikutnya gitu ya. Harapannya sih ini terus berjalan ya kakak-kakak. Ya, Insya Allah. ketua dulu. Bukan hanya sekedar event aja ya. Semoga berlanjut. Jadi tugas kita pengurus pusat memfasilitasi untuk kegiatan untuk berikutnya. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Jadi kaitannya dengan acara ini sudah selesai. Terima kasih untuk atensi semuanya dan dukungannya untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di live. Makasih semuanya. Dadah. Sama. Izin les, kakak-kakak. Ya, Terima kasih Kak Agung. sama-sama. Kak Agung, makasih Kak Mohon Agung. maaf lahir Sama-sama. batin Ayo, buat Kaiko. semuanya. Makasih Kaiko. Sama-sama. Ya.
Mohon maaf lahir batin juga kalau ada kesalahan-kesalahan, maafin Ya, saya. lahir batin juga Sama-sama Kak Edin. kakak-kakak semuanya. Selamat menyambut Itu di, Ramadan. di belakang Kak Deda ada penampakan itu. Dia suka Kalau Kak begitu. Dede masih dia, itu penampakannya si dia. Iya, kenal. Ya penampakan. Emang ada yang kenal? Peserta ada berapa, Kak? Kenalan dong Kak Deden, Tadi kenalan. sempat 27 ya. Coba 27. diperkenalkan. Yang coba berpasangan ada diperkenalkan dulu 3, itu. berarti nyampe 30 ya, Kak? Iya, berpasangan ada 3, berarti tambah 3. 30 peserta kita pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu juga penampakannya nggak ada di belakang. Penampakan Dua. nggak ada. Oh, enggak, yang berpasangan kan Kak Nunung sama suami, Kak Andi, Kak Nining. Kak Kamu Dedi. cuma sendiri juga kan. Nining, Kak Nining. Oh, Kak Nunung Nining. sendiri. Kak Kak Nunung Nining. sendiri tuh. Kak Nunung sendiri, Kak Nining. Kak Kak Nining Nunung, ya. Kak Nunung di Bandung ya kayaknya ya. Iya, lagi di Bandung. Soalnya lihat pintunya masih inget tuh. Lagi di dapur. Ambil masak Kak Nung. Jadi minggu depan 2 minggu lagi apa nih Kak Agung? Kan udah masuk puasa. tuh. Munggahan berarti ya. Makan-makan kalau kata Kak Yudin acaranya makan-makannya Zoom. Munggahan online. Makan-makan Oh online. iya. Kapan Ketua buka Tapi puasa? nanti- Ini saya ngelihat Senudi MZ soalnya kalau ngelihat Kak Hildin. Sudah ada singkatan ya. Ini udah beken di area Jakarta Timur ini. Singkatannya. Munggahan Kak Hildin nasi kebuli aja deh. Wih, Iya, salam. Nanti salah. Oke, oke, siap-siap nasi kebuli. Nasi kebulinya Kak Hildin aja deh. Haji Hildin Al Jambore Nasional 91. Bukan Aljam Nasi bukan ya? Aljam Nasi bukan. Aljam nasi. Al Jamnasi. Jadi kan Mak Med ada juga ciri berdua khasnya. loh. Berdua no. Baik kakak, saya pamit ya. Oke, makasih banyak Kak Yudin. Selamat olahraga Kak Dede ya. Kak Dede udah Kak mau Dede. buka. Mama, Ketemu. Mama Ditunggu, ya. Mama Kami siapa, ke Bandung Ma? ditunggu. Ma Ime lagi apain? Ya, assalamualaikum. Belum masak. Assalamualaikum pamit ya. Pamit. Belum masak, Sama, Ma? pamit juga semuanya. Assalamualaikum. Sehat semuanya Oke. ya. Oke, dadah ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum. Yuk. Kita live-kan semuanya. Assalamualaikum. Salam.